Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adik-adik sekalian hari ini sudah siap untuk melanjutkan perkuliahan? Siap. Sudah makan? Sudah. Ya. Sekarang tolong siapkan alat-alat tulis, buku dan segala macam untuk memulai perkuliahan kita. Silakan. Sudah? Oke, sebelum memulai kegiatan perkuliahan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, saya mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena atas izin Allah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kelanjutan materi perkuliahan kita minggu lalu, yaitu mengenai hubungan antara filsafat, ilmu dan agama. Apakah di sini mahasiswa-mahasiswi sekalian masih mengingat materi minggu lalu yang saya sampaikan? Izin Pak, saya mengingat materinya. Bapak Ya. jelaskan minggu kemarin tentang hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Di situ filsafat dia lebih berpikir kritis secara mendalam, dan antara hubungan filsafat ke ilmu dia lebih penting karena antara filsafat, kalau pemikiran cuma filsafat, pemikiran saja tanpa ada ilmu itu tidak konsisten. Oke, terima kasih Nurhaliza. Berikan tepuk tangan dulu untuk Nurhaliza. Yang lain untuk minggu depan diingat lagi kalau saya sudah memberikan materi perkuliahan yang saya sampaikan hari ini. Oke? Sudah siap untuk menerima materi perkuliahan hari ini? Siap. Oke. Untuk materi perkuliahan hari ini, saya akan membagikan materi perkuliahan melalui grup pembelajaran kita yang ada di gadget kalian masing-masing. Silahkan para mahasiswa membuka grup pembelajaran kita hari ini. Materinya sudah saya share di grup kelas kalian. Silahkan. Baik, materi sudah saya share. Apakah mahasiswa sekalian ada yang tahu tujuan pembelajaran dengan judul ontologi, aksiologi, dan epistemologi ini? Belum. Tujuan dari pembelajaran dalam judul ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini yaitu untuk membangkitkan rasa ingin tahu kalian tentang pelajaran dasar-dasar ilmu filsafat, baik itu secara ilmu pengetahuan, agama, dan sebagainya. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita membahas tentang ontologi, di mana salah satu dasar cabang ilmu filsafat. Saya sedikit menjelaskan bahwa ontologi menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos, being atau data, dan logos, logik atau ilmu. Jadi ontologi bisa diartikan adalah theory of being qua being, yaitu teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada atau terbukti, dengan contoh seperti suatu bentuk pembelajaran itu dicapai dengan suatu penilaian. Penilaian itu dicapai dengan suatu penelitian atau tugas yang kalian buat. Maka disebut ilmu itu tentang yang ada, nyata dan terbukti. Karena di satu sisi dari lain pandangan bahwa ada yang ilmu itu bisa tidak dibuktikan tapi dia benar adanya. Oke. Lanjut dari segi epistemologi. Sedangkan epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teologi. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validat atau pengetahuan. Epistemologi dapat disimpulkan bahwa
pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan atau penelitian, apakah hakikat jangkauan ruang pengetahuan, lingkup pengetahuan tersebut, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap oleh manusia. Jadi adalah bagaimana kita mengetahui sumber-sumber pengetahuan itu muncul atau ada sebagai ilmu pengetahuan. Sampai sini mengerti? Mengerti. Oke. Kita lanjut ke ruang lingkup epistemologi, yaitu meliputi hakikat, sumber dan validitas pengetahuan, di mana dalam aspek epistemologi terbagi 6, yaitu ada hakikat, unsur, macam-macam, tumpuan dan batas sasaran pengetahuan. Nanti kita bisa aplikasikan materi ini pada tugas kelompok masing-masing yang akan saya bagi. Baik dari penjelasan materi yang saya berikan mengenai ontologi, aksiologi, dan epistemologi, apakah mahasiswa-mahasiswi sekalian sudah bisa mengerti atau dapat dipahami? Bisa, Pak. Bisa atau tidak? Oke, untuk dapat lebih memahami kajian atau pembelajaran kita hari ini, saya akan langsung membagi kelompok untuk membagikan tugas sehingga kalian di rumah dapat mengaplikasikan materi tersebut dalam sebuah tugas. Baik, saya akan membagi kelompok kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian agar materi yang kita pahami hari ini dapat diaplikasikan pada tugas kalian di rumah. Kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, silakan bagi 3 kelompok sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Silakan. 3 kelompok. Ya. Ke sini. Ini ke sini. Oke, sudah. Kelompok 1 saya tunjuk ketua kelompoknya Nadia. Sebagai ketua kelompok, saya akan memberikan tugas yaitu mengenai ontologi. Silakan mencari referensi apa saja permasalahan pada cabang ilmu filsafat ontologi untuk dapat kalian jadikan materi pembahasan kelompok kalian. Oke. Kelompok kedua, Husna saya berikan tugas kelompok 2 yaitu dengan judul epistemologi. Silakan mencari referensinya untuk dapat dijadikan suatu bentuk permasalahan pada kelompok 2. Kelompok 3, ketua kelompoknya Albar dengan tugas judulnya aksiologi. Silakan mencari referensi apa yang dapat dipermasalahkan dalam cabang ilmu filsafat aksiologi agar dapat dijadikan suatu bentuk tugas di rumah. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Apakah ada pertanyaan? Oke, para mahasiswa-mahasiswi, sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, apakah ada yang dipertanyakan dari penjelasan materi perkuliahan kita hari ini mengenai ontologi, aksiologi, dan atau epistemologi? Ya, membuat tugasnya. Nanti saya kirim ke grup masing-masing untuk jadwal pengumpulan tugas dan referensinya. Cukup? Oke, baik dari materi perkuliahan yang saya jelaskan hari ini, apakah ada yang mau dipertanyakan? Pak, saya tidak bertanya, tapi saya ingin menyimpulkan materi hari ini. Penyimpulannya sedikit yang sudah saya pahami, yaitu terkait tentang ontologi. Ia membahas hakikat keberadaan, epistemologi mengkaji cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menilai serta manfaat pengetahuannya. Ketiganya itu saling terkait dan menjadi dasar penting dalam memahami sebuah ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat Asmaul Husna.
Oke, jadi baik dari kesimpulan pembelajaran materi perkuliahan kita hari ini mengenai cabang-cabang filsafat ilmu yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi itu saling berkaitan satu sama lain, di mana suatu bentuk ilmu pengetahuan yang harus diaplikasikan dalam suatu bentuk penelitian yang dapat dibuktikan secara real atau nyata dan mempunyai nilai untuk dapat dibuktikan dan diaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mungkin dari ilmu filsafat tersebut sudah banyak kita ketahui, tapi belum pernah ada mengetahui bahwa itu adalah salah satu dari cabang ilmu filsafat yang sudah kita pelajari sehari-hari. Mungkin dari saya memberikan tugas kelompok kepada adik-adik sekalian dapat mengetahui lebih jauh pemahaman dari segi ilmu filsafat, khususnya ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.